ada memori Martin Bormann itu, dia kayak nodongin ke depan. Dia bukan benar-benar mau bukan, tapi dia tuh kayak ngerasa dasar gue bilang gini, mendingan lu aja deh. Gak mau kan lagi asik-asik nonton, terus keganggu nih sama sensor-sensor yang bejibun. Nah, kalian tinggal tonton atau download aja nih eksklusif explicit konten kita. Caranya kalian langsung aja ke aplikasi Noise atau nih, tinggal scan aja barcode yang di depan aku nih. Kapan lagi nih kalian bisa nonton konten Detektif Astral berjam-jam tanpa sensor? Halo semuanya di Clients, ketemu lagi di konten kita EEC, di Explicit Exclusive Content. Bener kan ya? Bener, kebalik bener, sih. bener. Ya sama-sama I gitu kan ya. Iya. Nah jadi di konten kali ini sama konsepnya kayak di Antartika. Kita hari ini akan benar-benar bawain konten yang nggak mungkin kita bawain di YouTube. Yap, karena penuh dengan kata-kata yang bisa dibilang bikin kita kena ban, bisa jadi karena guys, kenapa kita masukin konten kali ini ke EEC? Karena sudah terjadi di Instagram kita. Waktu dulu, sekali lagi gue ceritain lagi gak apa-apa ya. Jadi waktu dulu ada ex-member kita, memang ada short konten ngebahas tentang karakter si ini nih, kumis lucu ini gitu kan. Nah tetapi ternyata langsung tuh kena strike sama Instagram. Alhasil sampai sekarang kita gak tahu solusinya kayak gimana. Kita udah coba bales email dan lain-lain segala macem. Instagram kita udah gak bisa lagi live lagi gitu. Jadi gak bisa live Instagram lagi. Dan gue yakin, ya gue gak tahu deh algoritma Instagram kita mungkin agak dikurang-kurangin. Gue gak ngerti deh. Kan jarang banget viral juga kan. Istilahnya non followers DA bisa nonton tuh jarang banget gitu kalau di Instagram. But makanya oleh karena itu konten kali ini kita akan mengkuak si kumis lucu ini bener-bener dari kulit hingga dagingnya. Tentang sejarahnya, tentang karakternya, dan yang pastinya tentang mungkin kematiannya itu tuh ternyata karena apa sih? Karena masih banyak di era di tahun 2024 sekarang masih belum bisa memfikskan atau memastikan sepeninggalnya si kumis lucu ini apakah dia emang mengakhiri hidupnya sendiri ataukah memang dia memanipulasi kematiannya dia dengan akhirnya dia pergi, katanya dia datang ke Indonesia, ke Sumbawa, ke Argentina, ke Surabaya juga. Di Indonesia tuh ada juga. Terus gitu? Ke Argentina, ke Garut katanya Garut juga pusat Illuminati pada zaman dahulu gitu, makanya dia ke sana gitu kan. Jadi banyak teori-teorinya sebenarnya, tapi kita akan coba pecahkan kontennya pada hari ini. Dan gak lupa juga kita pasti bakal ATI juga. Itu menjadi sajian utama kita juga pastikan di dalam konten EEC juga. Kemana sih Kak Bow? Jadi hari ini kita akan coba ATI, ada 3 tujuannya. Yang pertama kita mau coba ke camp mana tuh namanya Jess? Auschwitz. Oh, agak susah ya ngomongnya. Auschwitz. Aku taunya lebih deh. Aku cinta kalian. Enggak sih, aku cinta kamu ya kalau lebih dia. Nah, terus juga kita akan coba masuk ke bunkernya atau Führer bunker dari si kumis lucu ini gitu kan. Karena di situ banyak banget gue yakin memori-memori kejadian-kejadian yang terjadi ketika memang dia dikabarkan mengakhiri hidupnya ataupun memanipulasi kematiannya. Di antara dua itu ya kan. Nanti kita coba cek. Dan yang ketiga, ya ini sih sebenarnya agak spoiler sih. Kita pengen datengin sebenarnya. Datengin si apa ya bacanya? Arwahnya si kumis lucu ini kedeteksi ternyata gitu. Ternyata di mana Bro Will? Masih di roaming. Masih roaming alias masih di astral bumi. Gentayangan. Aneh kan? Penasaran kan? So kalau gitu tetap ikutin kita. Jadi buat kalian yang lagi udah mensupport kita, bisa dibilang sudah mensupport, sudah membeli konten kita kali ini, thank you banget dan enjoy the content. Let's go. Oke guys, ketemu lagi di EEC. Wih. Embet lagi? Belum. Enggak tahu, tapi udah standby ya. Legend sama Bizerot ya. Iya. Oke, untuk membantu kita di konten kali ini. Bisa dibilang konten kali ini dibilang berat, ya nggak berat kayak Antartika kemarin. Dibilang gampang juga nggak gampang. Nggak gampang karena wah banyak memori-memori kesadisan ya, yang bener-bener gimana ya?
kayaknya emang nggak cocok ditaruh di YouTube gitu kan. Nanti akan ya kita apalagi ATI bakal bukan ke bunker, kemana? Ke camp Auschwitz itu ya, yang dimana tuh banyak orang-orang Yahudi dan lain-lainnya itu kan dibantai ya. Malah Polandia juga sempat ke sana juga nggak sih yang dijajah? Iya, Polandia sempat dijajah juga. Iya, maksudnya ditaruh ke camp Auschwitz itu juga. Iya, ditaruh ke camp Auschwitz. Jadi emang kayak disentralisasi ya. Jadi ya kita nggak tahu deh nanti kayak gimana deh. Makanya ini cocok banget sebenarnya untuk IIC. Tapi jangan lupa guys ya, yang mentalnya yang kuat dulu. Nanti ketika kita coba memori ke sana ya pasti ya banyaklah perbuatan-perbuatan keji mereka gitu kan. Saranku teman-teman doa dulu sih. Betul sekali. Ada memori, dia melihat anak laki-laki. Anak laki-laki ini pakai topi, sepertinya lagi gandengan gitu sama seseorang, tapi aku nggak bisa lihat orangnya siapa. Tertawa dengan riang. Sementara di jalanan, duduk, merenung tentang hidup, tapi nggak bisa ngapa-ngapain saat itu. Dia cuman fokusnya bertahan hidup aja. Yang selanjutnya, di timeline berikutnya, ada seseorang yang mengojok-ngojokkan atau menyemangati untuk naik, seenggaknya kayak naik ke panggung lah gitu, orasi. Saat itu, orang-orang mendengar dengan seksama. Setelah melihat ekspresi orang-orang, merasa kok orang-orang bisa ya dengerin gue ya. Kok ternyata gue tuh bakat ya. Langsung aku melihat vision di antara orang-orang yang lagi nontonin. Di belakangnya ada sosok demon. Menjadi penonton atau ngebus penonton tersebut? Dia ini penonton nih, Kak Bu, kan banyak kan, ada ibu-ibu, ada orang ya cowok biasa gitu, ada kakek-kakek, dia di belakangnya, Kak Bu. Tapi sosoknya demon, bukan sosok orang. Apa di situ awal pertemuan wah bisa dijadiin alat nih? Yes, demon ini nggak cuma datang sekali, Kak Bu. Karena udah kepantau sekali, pantau terus. Iya dong. Lanjut. Nih ada momen selanjutnya. Tunggu, aku boleh nanya nggak sebelum berlanjut? Boleh. Menurut kamu demonnya ini tier berapa? 1. Serius? Yang ke orang-orang ya? Yang nonton. Enggak, yang nontonin. Tier 1. Oh, tandanya cuma gue dari kemarin nyari susah loh. Gue memang nggak tahu, susah. terlalu banyak ini soalnya. Aku juga baru bener-bener dapetin vibrasinya tuh. Pas live sekarang ya? Iya, pas kita tuh kayak nyari penjahat di antara penjahat. Iya. Susah. Baru nyebut aja kemarin tiba-tiba satu klan ini. Linknya nih. Dia sosoknya iblis besar, warnanya hitam, tanduknya kuat banget ya kelihatannya ya. Kayak ada yang di depan satu gitu. ya. Kenapa? Ada yang di depan satu. Dia tuh kayak dia tuh mirip kayak klasik gitu, tapi memang ada cabangnya entah ada kenapa. Ada cabang di depan ya. Ada cabang. Nah, lanjut ya. Terus matanya itu kayaknya warnanya biru. Ininya kayak yang domba punya. Bukan gimana domba. ngomongnya? Yang kayak gini, yang klasik. Tapi ke bawahnya dia ini gede. Kok kayak elegan. Ya, elegan banget. Hitam. Kelasnya nih model-model ini demon yang waktu kita ngonten apa yang waktu itu yang Amerika sekte apa go yang di hutan itu ya? Iya, yang di hutan apa itu? Bohemian Club. Mirip. Oh, tipe yang elit global ya. Maksudnya yang elit. Maksudnya seelegan itu. Terus lanjut, Yes. Iya, udah itu. Aduh shit, moga-moga iblisnya nggak ini nih. Agak distorted. Tapi dibilang gitu, Bow, kayak suatu hari orang akan mengingat aku. Orang akan ibaratnya dia pakai Jerman, tapi suatu hari orang akan mengingat aku. Orang akan mengingat apa yang aku perbuat pada negara ini. Kira-kira gitu, tapi ditranslate jadi Jerman. Karena ada rasa dendam juga dia. Iya. Iyalah. Banyak dendam ya. Iya. Terhadap kaum-kaum yang menjajah dia, maksudnya menjajah Jerman, Yahudi dan lain-lain. Intinya negara ini akan menjadi terdepan ke depan-depannya katanya. Intinya cuma itu doang. Sebenarnya pikiran dia cuma itu doang sih sebenarnya. Dia nggak mikir yang macam-macam. Gua rasa bahkan pemikiran Auschwitz concentration camp lah itu datang dari bawahannya deh, gua rasa. Bukan dari dianya langsung. I'm not sure, gua nggak yakin. Karena untuk ukuran yang super visioner gitu dia cuma gain trust sebanyak-banyaknya. Terus dari trust yang udah ada dia nanya gimana menurut lu. Tapi dia yang membuka jalan. Iya, dia yang membuka jalan. Kata Lijin. Dia yang membuka jalan memang. Tanpa tidak terjadi kesempatan oleh bawahan-bawahannya. Balik lagi, dia memang
mungkin tidak ahli dalam hal-hal tersebut, dia melemparkan ke orang lain yang lebih ahli, tapi dia memiliki ideologi. Iya. Ideologi dan sosok yang bisa berkarismatik, yang bisa memimpin Jerman. Dia bisa, ya balik lagi, dari channeling, networking, dan lain-lain. Itu kan semua kan dari hasil orasi-orasinya dia. Dan balik lagi, pemimpin itu tuh yang dibutuhkan adalah komunikasinya. Menurut gua, good komunikator loh. Wait, Ya nggak? Setuju nggak? Setuju. dia nggak sepede itu loh. Tapi dia memaksa itu. Iya. Nih, tadi Vision ya, waktu dia tuh diojok-ojokin pertama kali dia ini, dia tuh anggap, aduh, gue bisa nggak ya? Aku bisa nggak ya? Bener, Ini pas aku dia juga masih lihat itu muda. di cermin juga. Pas dia masih muda. Tapi dia akhirnya berusaha untuk, udahlah speech, makanya dia kaget. Kenapa kok orang-orang pada tertegun ya ngelihat gue ya? Kok gue ternyata berbakat juga ya? Maksudnya sampai bisa pemimpin ini kasih sesuatu ke gue ya? Oh, ternyata gue berbakat ya. Dia tidak mengetahui potensinya dia. Betul, Yes. dengan kata lain adalah orang yang mengetahui bakatnya tidak sengaja, Yap. bukan dari kecil dia udah tahu. Dan itu di backup sejarah bahwa dia maunya tadi pelukis kan. Ya, Iya. tapi Baru dipaksa kelihatan sama gua nih. bapaknya untuk sekolah apa gitu ya. Jadi apa sih, gue lupa tuh. Sama bapaknya disuruh jadi PNS Oh, sebenarnya, jadi pegawai PNS, negeri. pegawai negeri. Tapi dia nggak mau, dia cita-citanya pengen jadi pelukis, artis, pelukis. Dan ternyata emang benar, dia sebelum berkarir menjadi tentara dan lain-lain, dia jadi pelukis. Kayaknya bapaknya masuk dunia gelap deh. Nanti kita itu Nanti kita urusannya. satu-satu ya. Gue masih curiga, nggak mungkin dengan bakat dan sesimpel ini kok bisa seini. Ini domplengannya di mana ya? Belum ketahuan nih along the way. Pasti iblisnya kerja along the way dari mana nih? Belum ketahuan nih si penjahatnya nih. Kita yang cari tahu. Tapi ya itu, awalnya dari rasa lu ras paling unggul di muka bumi itu. Itu kayak dibakar-bakar. Apakah kebenciannya dia ada sama kaum-kaum Yahudi dan lain-lain itu? Dendam dia bahwa dia yang tadinya bukan apa-apa bisa menjadi orang apa-apa. Salah satunya itu juga. Tapi kalau dia memang misalkan benci ya terhadap kaum-kaum lain, dia ingin menyempurnakan kaumnya dia gitu kan. Lah dia sendiri aja pendek dari orang Jerman biasanya. Dia 175 tuh termasuk nggak terlalu tinggi loh untuk Jerman, ya nggak sih? Bukan kaum Arya banget yang tinggi, gagap dan apa gagah berani gitu kan ya. Gagap apa sih? Tegap ya? Tegap. Gagah bukan gagap. Kalau Gagap dan berani. Itu baru gagap berani. Saya gitu. Nah itu baru gagap dan berani itu. Ketika dia lagi pusing gitu, dia butuh orang yang bisa bikin nenangin pusingnya. Itu memorinya. Tipe orang yang kalau udah pusing, diajak ngomong yang makin serius sama bawahannya, makin pusing dia. Nggak bisa dia. Ini belum sampai ke hari H ya? Belum, nggak. Nah, ini gue baru diganggu iblis nih di kanan nih. Nggak apa-apa, Jess. Kayak ada shadow hitam-hitam gitu ke gue. Wait, maybe ini sesuatu yang... Coba gue ikutin dulu visionnya ya. Jess, continue with your visions. Oh tidak, itu iblis, Willy. Kawil kenapa Minggir. susah ya? Kenapa visionnya tuh kayak macet-macet gitu ya? Aku pancing deh. Jadi ada vision dia kayak di luar. Gue nggak tahu hari H atau 3 hari sebelum hari H atau apa. Pokoknya intinya nggak jauh dari hari H. Dia ngeliat nih ke awan. Dia ternyata senang ngeliatin langit cerah ya. Gue baru lihat. Dia lihat langit cerah gitu. Nggak jauh-jauh dari bunkernya. Terus dia berpikir gini. Udah deket nih kayaknya hari-hari ending gue. Gitu bau dia mikir. Tapi sekali lagi gue nggak lihat dia berpikir udah deket hari kematian gue itu yang dia akan bundir. Energi minggir iblis ah. Fuck lah. Dari kanan gue loh. Ngapain dia? Vision gue tuh yang tadinya langit terang, tiba-tiba kayak ada hitam, kabut hitam kayak pengen gitu, pengen ngambil alih. Itu baru manipulasi tuh. Shit, kayak iseng banget sih. Jadi tuh kayak berpikir kayak, apa gue mesti hajar dulu ya ini ya? Legion bilang, sebenarnya aku tidak begitu merekomendasikan kalian ATI ke sini sih, kecuali kalian memang masih ingin jalan-jalan sebentar ke sana. Nanti aku akan bilang kenapa, kata Legion. Oke. Untuk sementara itu gue usir dulu. Balik lagi. Nah sekali lagi kerasa kayak ini mendekati hari akhir gue. Dan tapi dia gak berpikir matinya gimana. Enggak. Dia cuma berpikir either gue mungkin menyerah,
either gue jadi tawanan perang, dia nggak tahu, dia nggak tahu. Tapi dia sadar kayak, wah ini kayak udah hampir hari Aku pusing kau. akhir gue. Aku pusing. Dia lebih ke arah kemana Legion? Dia kan tier 1. Dia infuse pemikiran-pemikiran yang membuat orang bisa jadi insane. Itu dia. Dengan tujuan yang lebih besar. Dengan tujuan yang Jadi lebih dia besar untuk orang-orang yang maniak dengan pengendalian. Pengendalian maksudnya? Pengontrolan. Pengendalian. Iya, pengontrolan. Iya. Pengontrolan. Anjay, Legend. Dia trofinya udah banyak ya. Karya dia manusia udah banyak banget. Dia kayaknya di antara sesama iblis dianggap termasuk yang wah pencapaiannya banyak nih. Iya. Dia termasuk yang dihormati di antara tier 1. Iya, dia termasuk bukan yang powerful senior. ya, termasuk yang dihormati antara sesama iblis. Dia senior. Gara-gara berhasil tanda kutip memproyekkan manusia gitu. Dan dia umurnya lebih tua dari Legion. Nggak mau ngobrol kita sama tier 1 itu. Bukan dibantai. Kata Legion, aku tidak Ikut-ikutan. Iya. Karena beda Enggak, level. dia bilang aku tidak menyarankan. Gue juga nggak berasa dapat restu sih. Dan dia pun juga nggak nyolek kita Dia dulu ya. narsis. Dia pinter mainnya, dia nggak mau. Tapi dia dari jauh kayak gini. Ya, dia Oh, nunggu udah ada kali. koneksi sebenarnya. Dia kayak nungguin. Ngontek nggak nih? Dia tahu kita di Ngontek tag. nggak nih? Call nggak nih? Gitu. Tapi Dia dia nungguin. tapi dia nggak kayak halo ciluk ba gitu enggak. Ya dia mainnya Dia elegan tier ya, 1 beda ya. pinter, udah pengalaman, Bo. Pengalaman Iya tier 1. sih, iya sih. No, tidak, lu belum pengalaman sama orang yang punya supernatural power. Dia punya pengalaman masuk ke merasuki pikiran orang. Tapi ya nggak recommended sih. Dia masuk diem-diem. Iya, Gua berasa. jangan. Dia halus banget soalnya. Anjing dia halus banget. Jangan. Diem-diem kayak ada asap gitu gue. Bagus nih metodenya nih. Ini lebih menarik nih. Lu aja, gue nggak mau. Ya, kamu aja. Enggak, lu jelasin aja Bro Will. Metodenya tadi yang lu dapet sehalus apa sih dia tuh mainnya Bro Will? Dia tuh bener-bener definisi shadow ya ini sih. Salah satunya lewat cermin sih. Betul. Salah Makanya satunya lewat cermin. makanya salah Bahaya satu- ya cerminnya. Makanya tadi inget gak yang pas aku bilang Lewat division? cermin, ntar aku mau telanjangin dia dulu. Oke. Lewat cermin, lewat kalau abis berantem sama pacar, Kasih lah ya. sebel sama anak kecil. Lu sih tadi mulai asep-asepin gue. Atas kuasa Tuhan aku telanjangin kamu. Ya menjauh anjir. Hilang sinyalnya. Fuck, dia melemahkan sinyal. Oke, gue nggak mau. Karena kalau gue nguatin sinyal, gue yang masuk ke area dia. Gue yang kalah. Ya, jangan Kalah ya. strategi. 3 tuh tadi. Dia lewat cermin. Apa tadi? Anak kecil. Anak kecil dan lewat kalau abis berantem sama pacar, dia masuk di situ. Ya pasti itu Hilaf terjadi. emosi dan lain-lain. Terjadi ya. di. Ini gue tuh kayak ikan, kayak apa gimana sih? Kucing-kucingan. Kucing-kucingan nih. Mainnya asap-asepan gitu loh. Ya kayak asap gitu. Tukang sate. Dia tuh mungkin kayak polusi kali ya. Jadi debunya gitu kan kita bisa lihat awannya jadi butek gitu kan. Tapi pas kita hirup pas dia kita masuk. hirup, iya nggak berasa gitu. Saking halusnya tuh ya. Dia halus. Tier Dia 1. paling benci kalau udah ketahuan terus kita kasih energi kebaikan. Dia benci banget. Ya intinya kan dia setiap manusia itu tuh ya udahlah. Memang stereotip itu Tandanya terjadi. kamu tetap memilih satu pihak kan. Enggak juga sih. Gue ngisi air dulu ya. Gue lagi dicelamin sama Bizerot. Ya oke, itu pemikiran saya Bizerot. Kalau menurutmu bagaimana? Tadi kamu bertanya kepada aku, sekarang melempar pada aku. Ya, bagaimana menurutmu pendapatku? Jadi kita tidak boleh yang namanya menjudgment suatu kaum. Dia adalah A, dia adalah B. Tidak semuanya dan tidak boleh dimusnahkan juga. Kita harus melihat dari individu untuk individu. Intinya sih seperti itu sih Bizerot. Karena setiap perbuatan kita kan dihitung. Dan sebagai pemimpin ya juga iya, bertanggung udah lu jawab nanya gitu satu juga. tapi nggak seberantatannya ada bingung di Zerot gitu. Kamu tidak mengerti pemikiran orang-orang yang tidak biasa. Ya, karena saya orang biasa. Bizerot. Mereka orang-orang yang tidak biasa tidak akan mengerti peri kemanusiaan tersebut. Kata Bizerot. Mau 1000 kali pun kamu bilang tidak boleh, harus kemanusiaan. Orang-orang tersebut tidak mempunyai pemikiran itu. Mereka akan sibuk pembenaran dirinya kepada dirinya sendiri. Pada kaumnya. Belum tentu kaumnya. Yang penting adalah dirinya sendiri untuk melakukan hal yang salah seperti itu. Kemungkinan orang-orang yang psikopat di sini yang sedang menonton mungkin akan mengerti maksudku. Kata Bizerot. Itu dalam sih. Oke, paham.